Ya, saya mau langsung ke Mas Miko. Mas Miko, kalau kita melihat di beberapa negara lain itu kan memang pemberlakuan dari norma baru ini adalah potensinya gelombang kedua. Itu berlaku juga misalnya di beberapa negara seperti Korea Selatan yang sebagai negara percontohan untuk penurunan virus corona. Apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian menekan, setidaknya ini menurunkan angka dari gelombang kedua ini, Mas Miko? Jadi gelombang kedua itu terjadi kalau kasus COVID-nya 0 atau dia minimal dan stabil, sehingga gelombang keduanya kelihatan naik lagi begitu. Kalau naik lagi itu berarti itu gelombang kedua. Kalau terjadi pada saat sekarang itu bukan gelombang kedua, itu ada penaikan dari epidemik yang sekarang begitu. Jadi ada peningkatan dari epidemik yang sekarang. Jadi tolong dibedakan mana gelombang kedua, mana yang bukan. Jadi kalau di negara-negara lain, kayak di Korea ada gelombang kedua pasti karena udah minimal atau tidak 0 gitu. Di Wuhan 0 akan terlihat gelombang keduanya. Kalau di Vietnam belum ada sampai sekarang. Nah yang harusnya kita contoh adalah Thailand begitu. Thailand juga belum 0 begitu, tapi dia mulai dengan kehidupan normal baru. Tapi upaya prevensinya lebih dari apa yang dilakukan sekarang oleh Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai bersih. Jadi apa yang dijual oleh Thailand? Iya, dia pakai masker, pakai tabir. Kalau di restoran-restoran buka, tapi pakai tabir di antara orang yang makan. Gitu. Kayak di warnet gitu ya? Ya, ada betul, protokol kesehatannya ya? Betul, tapi itu bukan, jangan diketawain, karena itu demi tidak ada penularan. Kalau di kereta pun dibuka, nanti nih tanggal 1 Juli, saya jamin transmisi akan berjalan kalau nggak pakai tabir. Karena pakai masker nggak cukup dengan jarak yang begitu dekat. Jadi, ya saya sih, dengan jumlah kasus yang seperti ini dibuka 1 Juli 70%, kalau nggak pakai tabir, walau alam. Tapi Mas Miko, jumlah penduduk kan jauh berbeda ya? Iya kan? Ya Thailand sedikit, 90-an, ya 90 juta. Ya tapi di Bangkoknya kan banyak, sama dengan, bahkan lebih banyak dari Jakarta. Gitu. Jadi bayangkan saja kalau sama dengan Jakarta, ya sama dengan Jabodetabek lah begitu. Jadi bahkan mereka lebih kredit begitu. Jadi mereka bisa lebih terprevensi kalau dia pakai tabir. Jadi kalau face shield itu harus dipakai kalau udah 70%. Jadi nggak bisa tawar-menawar. Jadi dalam penularan orang ke orang ini kita kalau mau benar-benar hati-hati begitu. Jadi tadi Bu Bia, saya setuju bahwa kasusnya turun tapi tidak 50% begitu. Kasusnya turun 75% dan dia stabil begitu, atau paling tidak tersisa 25% atau 20% atau gitu. Jadi batas amannya amat tergantung kemampuan kedua, kemampuan deteksi, kemampuan testing, kemampuan isolasinya begitu. Jadi tiap provinsi atau tiap kabupaten berbeda. Indonesia saat ini bisa melakukan hal tersebut? Jadi saya sih tidak melihat Indonesia sekarang, karena Tegal aja udah 1 Juni udah mengatakan new normal. Sumatera Utara itu di awal Juni udah katakan new normal, dia udah pastikan dia dilaksanakan. Bahkan kemudian berdasarkan peta gugus tugas kan ada hijau, kuning, kemudian merah. Orang-orang yang hijau udah berhak melakukan new normal. Jadi kalau Indonesia di tingkat nasional kan itu nggak bisa, karena geografisnya juga beda-beda, populasinya beda-beda. Jadi jangan ikutin Jakarta dan Jawa Timur. Kalau Jakarta Jawa Timur akan belakangan, apalagi sekarang Sulawesi Selatan yang bandel. Iya, betul. Mas Miko, artinya memang kalau misalnya akan diberlakukan norma baru, ini kemudian protokol kesehatan yang harus ditekankan untuk kemudian agar ekonomi juga bisa berjalan, kesehatan ini juga bisa diminimalkan untuk resiko kesehatannya ya. Saya akan ketanyakan ke Dr. Brian, bagaimana kemudian langkah pemerintah bisa menjamin bahwa protokol kesehatan ini bisa diterapkan di masyarakat? Iya.
Kalau apa namanya pesan dari Bapak Presiden itu kan tadi yang saya sampaikan sosialisasi ya. Kalau kita sosialisasi protokol, artinya protokolnya mesti ada dulu nih. Sekarang belum semua protokol selesai. Kita punya protokol sebelum PSBB, kita punya protokol pada saat PSBB, tapi protokol pada saat new normal itu belum selesai. Karena sektornya banyak sekali dan itu pentahapannya ya. Protokol belum selesai, Belum tapi selesai kemudian semua. ini masa transisi sudah Ya, berjalan. tapi kan kita bisa mempergunakan protokol waktu sebelum PSBB. Protokol kesehatannya kan sama. Tapi tidak ada di aturan. Detail-detailnya ada. Itu ada surat edarannya dari Kementerian Kesehatan waktu protokol awal. Itu yang ada 7 atau berapa ya. Tapi secara prinsip sebetulnya ada 5 protokol secara umum. Tapi itu protokolnya umum. Misalnya disebutkan hanya transportasi massal. Sementara di dalamnya kan ada kereta, ada bandara, ada itu. Nah, kecil-kecilnya itu belum secara spesifik. Area publik juga sama begitu kan. Nah, ini sedang masih ya, beberapa kementerian sudah membuat tapi belum semuanya. Semuanya masih bergerak ke arah sana. Nah, itu jadi protokol dikembangkan. Setelah itu disosialisasikan. Ini juga kan langkah yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya juga sebenarnya kalau nggak salah ada beberapa 5 hal kalau nggak salah secara proses yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya dalam tadi persiapan kita untuk new normal ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mulai melibatkan masyarakat sipil nih supaya ini tanggung jawab kita bersama begitu kan. Ini yang menarik, empowering Dokter. community gitu loh. Nah, untuk masyarakat itu. sipil misalnya dilibatkan, terus ada juga petugas. Kalau kita melihat petugas di lapangan ini kan kita masih menggunakan pendekatan old ya, padahal kita kan mau new kan gitu ibarat kata ya dokter ya. Tapi masih banyak kemudian petugas-petugas yang dikerahkan di lapangan ini dalam jumlah yang bisa dikatakan cukup banyak. Artinya ada kerumunan di sana. Kemudian ada juga beberapa kasus kita melihat petugas yang menegur tapi dengan kontak fisik dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Ya, itu juga mungkin refleksi buat kita ya. Artinya kita refleksi juga bahwa itu bagian yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Mungkin bisa pakai kayak CCTV gitu nggak sih dokter untuk kemudian meminimalkan adanya kontak fisik dan lain sebagainya? Itu dimungkinkan. Cuman kan nanti kalau CCTV kan ada kan gini, di dalam pada saat saya mengatakan sosialisasi, termasuk tadi kan sosialisasi kepada individu ya, tapi juga sosialisasi kepada pengelola, baik itu kantor-kantor lembaga maupun pengelola area publik. Ada konsekuensi, ada penyiapan alat, perbaikan infrastruktur dan suprastruktur. Misalnya tadi CCTV kalau diperlukan, ada persiapan harus dilakukan, itu butuh waktu. Nah, sambil persiapan ke arah sana, memang ada ditempatkanlah TNI dan Polri ya untuk tadi pengkondisian juga begitu, karena undang-undang kekarantinaan juga mengatakan begitu gitu loh. Itu, tetapi tadi juga untuk jangka panjangnya, bagaimana masyarakat sipil lebih terlibat, itu didorong dan apresiasi dari Bapak Presiden itu ada karena kita melihat lesson learn, pengalaman di lapangan banyak tuh di level-level masyarakat yang sudah melakukan pengawasan dalam tanda kutip supaya orang-orang itu disiplin dan ada social accountability juga. Baik, Dr. Brian Sri Priyasuti, terima kasih atas paparannya dan waktunya juga, termasuk juga yang di Osaka dan di Depok ya. Mas Miko dan Mbak Sasya, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.